Yes. Oke, Topiknya apa Kak Catherine? happiness atau kebahagiaan. Happiness. Oke. Oke, Oke, sebelum oke. mulai nih, aku pengen tanya dulu. Kak Anin, apakah sudah bahagia hari ini? Ini sebelum record, aku habis makan gado-gado Kak Catherine. Happy banget. Lagi BM banget makan gado-gado. Udah berapa lama nggak makan gado-gado itu, Kak? Sebulan, I guess. Wah, lumayan lama sih. Kayak, Aku makan gado-gado kapan ya terakhir? kapan Udah tuh Kak lama Cat? juga. Udah lama Aku juga. bahkan udah nggak inget kan, Nin, Hah, kapan terakhir. Kayaknya aku waktu di kampus deh, tapi kayaknya tahun lalu apa awal tahun deh kemarin. itu lama banget Kak Cat. Jujur. Iya, lama banget. Mm-mm. Oke. Nah, menurut Kak Ani nih, apa Hmm. sih arti kebahagiaan itu? Wah, topik hari ini kayaknya lebih berat ya Kak Catherine. Sebenarnya apa ya, akrab Apa sih tuh? sama kita. Cuman kan jarang dibahas gitu loh Kak Nin. I see. Mm-mm. Happiness adalah ini sih hal-hal kecil yang sebenarnya tuh harusnya disyukuri. Hmm. Itu sih. Dan kalau ini ya, kalau hal-hal kecil, kalau hal-hal besar yang tercapai, dan itu kan juga happiness ya kakek. Heeh, Betul. happiness buat diri sendiri. Contohnya Itu. aja kayak makan gado-gado tadi ya Kak Nin. Iya, Kecil tapi iya bikin betul. bahagia. Yes, betul. Bahagia-bahagia kecil kakak tuh udah bahagia belum hari ini? Harusnya sih udah ya Kak. Harusnya kenapa tuh kakek? Udah, karena aku kayak udah beberapa bulan ya skip olahraga. Jadi tadi lumayan lah buat warming up, Oh ya, memulai warming up lagi. ngapain tuh? Mm-mm. Hari ini ngapain? Kayak cuman workout biasa aja Kak di rumah. Aku kira kakek tuh nge-gym lagi. Mau nge-gym lagi cuman apa ya? Temenku masih belum pulang, belum belum pulang Ah, kampung. Kalau takut ke sendirian gym sendirian kakek. sebenarnya takut karena banyak cowok, lebih ke malu sih Kak. Baik, oh. I see, I see. Okay. Oke, jadi menurut Kak Anin nih, ngomongin soal kebahagiaan, kebahagiaan itu menurut Kak Anin sesuatu yang harus kita kejar atau kayak contoh tujuan lah gitu ya. Atau Hmm? nih sesuatu yang kita pilih tiap hari. Wow, I udah expect hari ini bakal bahas itu kakek. Hmm. Yang kita kejar atau yang kita pilih hari ini. Mhm. Sebenarnya kakek, kalau hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pilih, gitu kan. Dan ada juga yang kadang terjadi unexpected gitu kan. Misalkan Betul. nih, aku hari ini tiba-tiba ngechat Kak Catherine entah dari mana gitu kan. Padahal kita nggak ada rencanain buat ngobrol hari ini misalkan. Itu Mhm. sih hal-hal unexpected. Menurut aku, yang dikejar atau yang dipilih. Yang so-so sih 50-50 ya Kak Kat. Kan kalau kita ngejar something, ada happiness sendiri tuh Kak Kat. Entah di progresnya, entah di prosesnya, even kita nggak tahu ya goalsnya bakalan terwujud atau enggak, tapi kan setidaknya kita berusaha untuk ngejar goals itu kan kan Mhm. itu sih. Tapi being present, ya kan, being untuk ada di waktu sekarang itu kayaknya lebih perlu deh kan. Kadang kita Oke. lupa, iya kan, being present. Iya, Present atau present? Prisan. Iya, Present. iya, Prisan. Kata Ah, Mauli iya, Ayunda present. gitu sih, Kak. Hmm. Iya, being present. Itu sih kak. Kadang kita lupa tuh mensyukuri hal-hal yang terjadi hari ini dan fokus untuk hari ini.
betul. Iya kan, kayak apa ya, aku lagi ngobrol sama Kak Catherine, iya kan, entah nanti otak aku akan mikir, aduh, kerjaan belum selesai, teks belum beres misalkan, iya Mm, kan, padahal lagi betul. bonding dulu sama Kak Catherine gitu, itu sih. Oke. Kalau menurut aku pribadi, kejar tujuan atau sesuatu yang kita pilih tiap hari ya. Kalau menurut aku adalah sesuatu hal yang kita pilih setiap hari sih, Kak. Nah, why Kak Cat? Karena kan kayak kita juga mengejar tujuan itu suatu pilihan juga kan. Nah, itu juga Hmm, mungkin menurut aku termasuk apa ya, kebahagiaan yang kita pilih gitu. hmm, Jadi benar I kata see. Kak Anin tadi, kayak ngejar apa, kayak melewati proses-prosesnya gitu kan dalam mencapai tujuannya kita. Hmm, Itu kayak bikin kita happy sih. Karena kayak kita kan niat ya, niat untuk mengejar sesuatu. Itu sih, Kak. I see. Tapi kalau di saat yang dikejar itu terjadi, terwujud, happiness-nya seberapa besar ya Kak Cat? Happy banget. Mungkin bakal happy banget kali ya, soalnya karena kan kayak Hmm. apa yang kita usahakan banget nih gitu. Terus tercapai. Ah, Jadi kayak worth it iya. lah, worth the pain gitu kan. Akhirnya terwujud gitu ya Kak Cat, happiness-nya. Letaknya di situ. Betul. Mm-mm. I see. Nah, terus kan Kak, kalau misalkan apa ya namanya, kita ada masalah, lagi di titik terendah gitu kan ya. Nah, menurut Kak Ani nih, mana yang lebih penting pas waktu kita lagi down, Hmm. nyari rasa bahagia atau nyari maknanya dari rasa sakit itu? Ah, jadi akhir-akhir Deep ini banget tuh ya. sebenarnya agak deep ya. Sebenarnya nih aku juga belajar dari Kak Vira, Kak Catherine Mm-mm. beberapa waktu yang lalu gitu. Kalau kalau misalkan kita lagi terpuruk, rasain sedihnya. Jadi nggak yang aku lagi terpuruk, aku harus bahagia gitu. Memaksakan untuk bahagia di detik itu juga, tapi kita nggak mengakui perasaan atau apa ya, emosional yang terjadi gitu untuk saat ini kayak sedih, marah. Sebenarnya kan emosional itu kan secara alamiah kan ya, Kat? Secara natural gitu. Seharusnya kita mengakui adanya emosional itu gitu. Menurut aku, akuin dulu, rasain emosional yang ada, kayak sedih, marahnya tadi. Nah, baru mencari jalan untuk happiness gitu. Tapi kalau misalkan perasaan atau emosional sekarang aja tuh denial, ini kayak Betul. agak susah deh Kak Kat, buat dari happinessnya. Ya, aku setuju sih Kak. Soalnya kan kayak banyak orang di luar sana tuh pasti pikirnya kayak Hmm, kalau misalkan lagi ada masalah, lagi down gitu kan ya, mereka tuh apa ya, eh meng- menolak gitu, denial lah sama perasaan-perasaan emosi-emosi negatif mereka tuh kayak marah, sedih, kecewa gitu. Tuh mereka kayak tutupin dengan sesuatu yang aku mau cari kegiatan di luar gitu. Sebenarnya nggak salah sih. Tapi tuh kadang ada orang yang kayak ya ya udah gitu kayak pura-pura happy padahal sebenarnya lagi sedih gitu. Jadi kayak menurut aku diterima aja dulu perasaannya. Baru nanti kalau misalkan udah kita kayak sedikit legowo gitu ya. Jadi kayak cari solusi jalan keluar dan happiness happiness itu tadi. jadi kalau dari sisi psikologi gimana Kak Kat? Iya, bener kata Kak Anin tadi, kayak Kak Pira bilang, kayak diterima dulu perasaan-perasaan Hmm, sedihnya, emosi-emosi negatifnya, baru nanti kita cari apa namanya kebahagiaannya itu tadi. Soalnya kayak biar lebih bermakna gitu loh kan. Apalagi kan manusia ya, kita I tuh kayak see. gak bisa mengontrol apa yang ada di depan gitu kan. Yang bisa kita kontrol Hmm, ada diri kita gitu. Jadi berarti harus kalau ada misal, acceptance dulu ya. iya betul. Jadi kalau misalkan nanti kayak ada apa ya masalah, ya udah diterima aja. Maksudnya kayak dirasain, dirasain, dirasain gitu. Terus fokusnya adalah nanti apa sih yang bisa aku pelajari dari kejadian ini gitu.
Bagus bagus. Oke. Kalau kakak Oke. gimana? Misalkan nih lagi sedih, lagi terpuruk. Itu biasanya berapa lama kakak buat apa ya? Acceptance emosionalnya baru mencari happiness ya. Sebenarnya tergantung dari ini ya Kak, apa ya namanya? Dari masalahnya seberat apa gitu kan. Kalau cuman masalahnya kayak kehilangan barang ya udah sedih mungkin kayak karena berharga gitu barangnya gitu kan. Tapi diterima aja, berarti nanti ada ganti yang lebih baik gitu. Terus kalau misalkan apa ya masalah kayak putus cinta, asik putus cinta gitu. Itu kan lebih frustrated ya daripada masalah-masalah kecil kayak kehilangan barang gitu kan ya. Nah, ya itu Hmm, sih tergantung dari kejadiannya aja. tergantung case-nya ya kakak. I see. Nah, terus menurut Kak Anin nih, pernah nggak ngerasa capek sama tuntutan buat selalu bahagia? Terus Hmm. gimana sih cara Kak Anin apa ya bedain bahagia yang positif sama toxic positivity? Pernah dengar nggak Kak? Toxic positivity. Aduh, ini yang aku rasain beberapa bulan ke belakang ya kakak ya. Dan aku punya tim ya kakak dan hmm, seharusnya nggak bisa nunjukin apa ya, apa yang aku rasakan secara personal kan rasa sedih tadi ya, nggak happy tadi. Tapi di saat aku ketemu tim ya, setidaknya eh, tidak membuka rasa sedihnya itu kakak ke mereka. Itu sih. Dan lagi belajar sebenarnya kakak. Kan kadang kita kalau lagi sedih kayak nggak mood ya kakak. Apalagi aku Jujur. introvert kan. Kayak kalau lagi sedih kayak energinya habis itu kakak buat berinteraksi dengan orang lain gitu. Sedangkan aku harus ngurusin tim aku. Ya mereka kadang harus akan balas chat mereka juga gitu. Ngasih guidance buat mereka juga. Tugasnya gimana, job desk-nya aku harus pantau kan gitu ya kakak. Jadi itu sih, aku belum nemu jawaban yang pastinya, tapi di saat ini aku lagi belajar kalau sebenarnya kalau dari profesional ya harus gitu sih ya sih kakak. Iya, betul. Harus tetap menjalani kehidupan walaupun lagi sedih lagi mood tapi harus profesional ke tim gitu. Terus tadi satunya apa kakak? Dengan toxic positivity atau Atau bahagia, apa tadi? Wait, aku lupa. Oh, positif yang sehat, bahagia yang sehat positif? tuh. Mm-mm. Konteksnya apa kakak? Bahagia, bahagia yang sehat gitu. Kan kayak ada orang yang misalkan kayak lagi sedih, terus kayak ya udah mereka pura-pura happy, pura-pura baik-baik aja. Itu kan toxic positivity ya Kak, Oh, I gitu. Nah, see. Ya, ya, ya. menurut Kak Anin, bahagia yang positif tuh kayak apa sih gitu? Bahagia yang positif itu kayaknya lebih ini sih kakak. Lebih eh apa ya? Itu vibes-nya bakal beda gak sih kakak? Yang bahagia, yang pura-pura sama bahagia yang beneran. Iya kan? Bener-bener. Apa ya? Ini gak sih kakak biasanya orang yang paling sering apa ya mengumbar tawa dan kebahagiaan misalkan lagi di ini lagi ngumpul sih rekolnya itu dia yang paling kadang paling sedih gitu kan itu banyak tuh aku nemu-nemu di scroll-scroll Instagram kan gitu ya kan jadi sebenarnya eh, ini sih ini pembahasan yang berat sih kakek Jujur berarti ya. kan iya kan eh happiness-nya kalau toxic positivity kan berarti eh kita pura-pura bahagia tapi konteksnya apa dulu nih gitu loh kakak. Kalau misalnya konteksnya ke tim gitu kan, oke lah itu kan bisa profesionalitas. Tapi kalau pura-pura bahagia ya ke teman, ya kan, ke Hmm, keluarga, kayaknya kita terlalu ngoyo nggak sih kakak buat menyembunyikan semua hal itu. betul. Tapi Kak, kayak Nah, gini.
real life ya. Bahkan kadang Ah, kita sendiri pun secara nggak sadar tuh kayak gitu nggak sih? Maksudnya kayak lagi ada masalah, terus kayak sebenarnya berat banget buat kita ya. hmm, Tapi kita tuh kayak maksain untuk happy, untuk vibes dari energi. Padahal kita lagi down nih gitu. Jadi kayak semakin hmm. capek nggak sih kalau misalkan Iya sih, dipaksa jujur bahagia. iya sih kakak. Kakak tuh kayak gitu nggak? Kalau aku nggak soalnya. Oh gitu. Soalnya aku gitu Kak. Heeh. Iya beneran kakak. Iya. Kalau misalkan Karena apa kenapa ya? tuh? Kalau misalkan emang kayak nggak lagi nggak bahagia gitu, aku mungkin kayak lebih banyak diem sih. I Kalau misalkan see. nongkrong sama teman-teman tuh, jadi aku kayak diem aja Ah, gitu. padahal Kak Catherine yang ekstrovert ya. Iya, jadi kayak aku lebih lebih pasif daripada biasanya gitu sih Kak ini. Berarti ketahuan banget tuh Kak Cat kalau lagi Kak Cat sedih. Mungkin ya, Nah, iya, iya kan. Biasanya Kak Cat kayak eh happy-nya tuh yapping. Ini iya Kak tau Cat gak sedih berarti kayak nggak terlalu banyak yapping ya. betul. Jadi ya mungkin teman-temanku mungkin enggak sih kalau misalkan aku lagi nggak happy gitu, lagi down gitu-gitu Hmm, pasti. Karena ya itu tadi kan emang kan kayak mau apa ya menyamakan energi kita dengan mereka tuh kayak daripada ngerasa terpaksa terus mereka juga kayak gimana gimana gitu terus kitanya juga hmm, berat gitu loh mau hmm, bahkan hmm, mau senyum gitu kan jadi ya lebih hmm. baik diem aja gitu. Ah, kan ya sih kalau aku kan kecil ya Kak Cat ya. Jadi even lagi ketemu kalau aku sedih, aku bakal bilang sih kayak aku nggak mood gitu. Even aku cuma diem aja tapi tetap ngobrol, tapi ngomong gitu aku lagi nggak mood. Jadi memberikan konfirmasi, memberikan konfirmasi ke mereka gitu kakeknya. Kalau kakeknya gitu juga nggak? kadang kadang kan kalau misalkan ngumpul sama teman-teman tuh kayak apa ya Kak rasa sedihnya itu meskipun sedikit pasti berkurang Hmm? kan ya. Nah, ya pasti Hmm, kayak ngobrol juga, maksudnya kayak nyeletuk-nyeletuk gitu. kan loh. Gitu Ah, sih. I see. Tapi kakak ngomong-ngomong mengenai kesedihan dan happiness, Hmm. eh aku ingat banget kejadian di mana aku lagi eh, sadness banget nih, lagi sad banget gitu. Hmm. Terus aku jalan sama teman-teman aku, itu hari ulang tahun aku kakek sehari sebelumnya. Itu aku kayak gak ngerasa sedih sama sekali di saat itu, di saat ngumpul. But after selesai ketemu sama teman-teman, balik lagi kan ke rumah sendirian di Ah, kamar, gitu kan kayak perasaan tuh balik lagi. betul, betul, betul. Nah, gitu kakeknya juga gitu nggak kadang? Aku sih iya sih, Kak. Maksudnya kayak ngobrol sama temen tuh seenggaknya nge-recharge energi aku ya. Soalnya kan aku juga Mhm. extrovert gitu kan, ketemu sama mereka. Tapi meskipun kadang aku extrovert, ada sometimes dimana kalau misalkan ada udah ngedown nih, ada masalah gitu, Hmm, itu aku malah kayak menarik diri gitu loh, Kak Nin. I see. Kenapa tuh kakek? Karena itu emang respon alami ya, apalagi contoh kayak orang-orang misalkan iya Kak, depresi gitu. Nah, itu kan di apa namanya? Di psikologi itu aku diajarin kalau misalkan orang yang lagi sedih kayak udah kategori stres atau depresi ya Kak ini, itu mereka cenderung narik diri Oh. dari lingkungan sosial. Jadi kayak males mau ngapa-ngapain, males ketemu orang gitu. Nah, makanya kalau misalkan ada temen nih yang kayak ada indikasi-indikasi kayak misalkan satu kali, dua kali, tiga kali diajak nongkrong gak mau, Hmm? aku sih kayak waspada ya gitu. Jadi kayak aku tetap ajakin Waspada. nongkrong. Mm-mm. Karena kan kayak kita harus aware juga ya sama keadaannya orang lain gitu loh Kak Ning. Tuh. Yang tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar gitu ya, Kat. Betul Iya kan, sekali. biasa di grup ada nih gitu. Tiba-tiba kayak, kok nggak ada, nggak di-read juga misalkan. Itu ada Hmm. kemungkinan dua ya, Kakak. Sibuk Mm-mm. atau enggak, lagi ada masalah gitu. Betul.
Jadi makanya kayak gimana ya kan ini kayak jadi anak psikologi itu kayak sebenarnya ada plus minusnya. Apa tuh? Jadi kayak Ini ya, over. self diagnosis-nya. Iya, jadi kayak empatinya tuh kadang berlebihan gitu loh kan ini. Takut kenapa-napa. Jadi kayak Oh, lebih baik kita tanyain aja, takut tiba-tiba kayak ah gitu. Ngerti apa gak itu? maksudnya Kak? Tiba-tiba Oh, kayak I see. I see. hmm, Itu tidak boleh disebutkan. iya. Jadi makanya Hmm. aku lebih jadi kayak overthinking sendiri gitu loh kan ini. Padahal mungkin sebenarnya Hmm. lagi sibuk gitu kan. Tapi Empatinya kakaknya tinggi ya. jujur ya Kak. Jadi kayak aku tuh I see. gitu. Takut aja kenapa-napa. Takut. Jadi Hmm. mm-mm. Jadi daripada kenapa-napa, mending aku apa ya? Aku riwahin aja gitu. Diwawancarain aja dulu gitu. Iya. Atau enggak ya seenggaknya kayak ngajakin dia keluar lah gitu. Hmm. I see. Berarti kakaknya tipe temen yang ini ya, yang mengecek keadaan temen-temennya. Sebenarnya sometimes aja sih kak ini. Hmm. I see. Kalau gelagat-gelagatnya udah aneh nih gitu. Hmm. Dan aku Baru kayak dicek sering kondisi. banget ditelepon hampir tengah-tengah malam. Aku malah lebih suka direpotin ditelepon tengah malam gitu-gitu ya kak nih. Oh ya? Daripada, iya kalau mereka lagi sedih gitu, daripada Hmm? ngelihat mereka itu kayak aku aku pernah punya temen dia tuh kayak udah depresi kan. Hmm? Terus dia kayak mau loncat dari jembatan. Aduh, oke. Terus kakaknya, Nah, jadi kayak dia udah ada di jembatannya kan, Im. oh ya, really? Ya, Terus uh-uh. gimana? Oke. Terus kan masih kayak aku nggak tahu ya pikirannya mungkin lagi kalut atau gimana. Terus kayak yang ngechat kamu di mana gitu. Kalau misalkan pokoknya ngirim pesan sesuatu yang sas banget gitu lah istilahnya. Ah, terus Dan aku gimana? tahu anak ini ternyata nggak baik-baik aja. Langsung aku telepon gitu. Aku lebih suka dipanggil jahat sih, soalnya kayak suka ngomel-ngomelin mereka gitu-gitu. Jujur, jujur I kan ini. Mhm. Terus waktu itu aku langsung telepon dia. Ya udah kayak dia curhat, nangis-nangis gitu-gitu. Aku bilang kayak tenangin diri dulu gitu. Aku temenin gitu. Soalnya anaknya kan kalau misalkan udah orang-orang yang lagi desperate itu kan kayak gimana ya Kak? Nekat gitu loh. I see. Dan sebenarnya Udah nggak mereka berpikir jernih ya kakak. betul. Dan sebenarnya tuh mereka kayak apa ya? Mereka tuh bukan mau mengakhiri hidupnya gitu loh. Tapi Mhm. mereka mau mengakhiri masalahnya aja gitu. I see, I see. Ya kan? Oke. Paham, paham. Heeh. Sebenarnya kayak untuk menyelesaikan masalah, kayak kamu mati contoh misalkan. Tapi itu kan kayak belum menyelesaikan masalah gitu. Kayak masih apalagi orang yang beragama Islam kan kayak masih ada hari-hari berikutnya gitu kan. Hmm. Iya kan Iya, Kak? ya, betul. Dan ya udah gitu. Sebenarnya kamu tuh pengen nyelesain masalahnya aja, bukan nyawa kamu gitu. Mhm. Betul, betul. Terus gimana yang tadi kakek? Kakek telepon terus? Terus ya udah dia kayak udah tenang, aku suruh pulang sampai Akhirnya rumahnya. pulang. Eh iya ditelepon. Soalnya karena kan kayak beda kota Kak. Aku di kota A, dia di kota B gitu. Oh ya? Ya Wah, FDR berarti kakek. betul. Jadi makanya aku tuh kadang apa ya khawatir sendiri gitu kan, Nin. Hmm, I see.
Berarti happiness Kak Catherine adalah di saat Kak Catherine kayak ngerasa protect teman-temannya nggak nih? Iya, bisa dibilang gitu. Source of happiness Kak Catherine gitu ya. Mm-mm. Merasa bahwa oh teman-teman yang aku sayangi, aku cintai ini baik-baik aja gitu. Betul. Soalnya kan Kak, kalau misalkan apa ya, ya gimana maksudnya kayak kehilangan seorang yang Hmm. udah deket sama kita itu kayak sedih kan? Hmm, 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 betul. Itu sih. Hmm, iya sih. Yang pasti harganya sangat amat tinggi. Makanya kayak kadang tuh aku suka apa ini juga bisa jadi kelebihan dan kelemahan aku sih Kak Nin. Hmm. Minusnya Soalnya kan kakaknya bakal banyak overthinkingnya tuh. betul. Jadi takutnya kalau misalkan kayak temenan, oke lah, tulus orang-orang yang sama-sama tulus gitu. Ya Mhm. udah kayak kita kasih feedback, saling kasih feedback gitu-gitu. Tapi kalau misalkan ketemu sama yang manipulatif gitu, wah itu yang bahaya sih. Kenapa tuh banyak kakek? Soalnya kan kayak kita tuh kayak sedikit sedikit dia ngerasa apa ya sedih gitu. Kita kan Hmm? wah kenapa ya gitu. Apa nih yang bisa aku bantu gitu. Padahal sebenarnya ya manipulatif aja orangnya gitu. Cuman mau manfaatin orang aja gitu. Kalau misalkan in this case dia cuma mencari perhatiannya Kak Catherine itu masuk gimana tuh? Ya karena itu kah? Bisa jadi. Soalnya Hmm, kan ada I see. orang-orang yang ya gitu kan yang kayak caper gitu kan. Hmm, iya mereka cuma nyari attention buat attention itu doang gitu. Iya. Tapi karena aku Hmm. sudah belajar psikologi, jadi aku memahami juga orang-orang Hmm. yang manipulatif seperti apa dan bagaimana cara menangani. Hmm. Ah, iya sih. Aku belum ngerasain itu sih kakek. Tapi jangan Like sampai this dengan person, ya like this person tuh nyari attention ternyata. Jadi bukan apa ya, mencari pertemanannya itu kakak, bukan. Ternyata mencari attentionnya gitu. Itu sih yang baru aku temui di umur segini. dan itu First time. kayak hal wajar. Oh iya? Ya, hampir semua Kenapa orang tuh? pernah menemui sih, Kak. Kebanyakan orang. Oh iya, iya, betul, betul. Soalnya Betul. kan manusia beda-beda gitu ya. Backgroundnya, pola asuhnya. Betul. Nah, itu sih kakak. eh Plusnya aku punya tim sendiri adalah aku kayak melihat berbagai banyaknya ini sih Karakter. personality masing-masing orang. Iya, betul lah kakak. Kan ya in real life teman-teman aku kan sedikit ya kakak. Mm, Circle aku kan milih-milih ya, picky gitu. Makanya circle aku dari even teman SD aku masih temenan sampai sekarang kakak. Iya kan? Jadi kayak circle aku tuh kecil gitu. Nah, punya tim tuh berasa kayak apa ya? Circle aku tuh gede jadinya dan aku harus bisa memahami mereka satu-satu gitu. Jadi kayak aku belajar banyak sih kak dari punya tim itu sih. Kalau dari kakak gimana tuh? Kan belajar psikologi ya, pasti kan lebih dalam lagi tuh, Ya ya sebenarnya kan? karakter orang itu dibacanya, apalagi kayak dari dulu aku emang udah suka baca buku, novel-novel gitu-gitu ya Kak Nindya. Jadi Mhm. sedikit banyak body language-nya, karakternya mereka itu pasti kebaca sedikit banyak. Mhm. Nah, aku kalau misalkan nih contoh temanku ada pacar lagi deket sama seseorang gitu. Nah, terus Mhm. cara nggak langsung pasti kayak ngomong, itu anaknya kayak gini deh nanti gitu aku. Dan ternyata Oh, beberapa selang beberapa waktu bener mhm. katanya. Katanya gitu, dia Oh, cerita udah ke Kak aku. Catherine baca ya. Sebenarnya polanya kelihatan kan nih. Ah, jadi ada polanya gitu ya Kak Catherine ya. Harusnya iya. Kalau aku sendiri menafsirkannya seperti itu sih. Hmm, apakah ini membuat Kak Catherine jadi jatuh cinta sama jurusan psikologi? Banyak sih kan ini. Yang pertama adalah karena Banyak.
Orang-orang mikir kayak masuk psikologi kita mau nyembuhin orang gitu. Padahal Hmm? sebenarnya sekaligus rawat jalan, bener sekaligus tapi rawat Oh, jalan gitu. I see. Lewat jalan gitu. Anak psikolog juga butuh psikolog, dokter juga butuh dokter gitu kan. Ah, iya itu analogi yang bagus ya, Kat. Jadi itu sih Kak Ning. Terus apa ya? Kalau misalkan di psikologi tuh kayak kita juga diajarin tentang grateful. Terus apa ya? Menerima diri sendiri gitu-gitu kan nih. Kekurangan dan Hmm. kelebihan kita. Ini biasa kalau ke psikolog ini gak sih kakak tuh disuruh nulis-nulis di journaling gitu kan? Kalau di aku sih enggak sih kan ini. Itu kayak disarankan. Tapi nggak Hmm. tahu ya teman-temanku journaling atau enggak. Kalau aku pribadi iya sih. Iya, Aku nggak suka journaling. aku juga. Ya, tapi aku jarang sih kakak. Nggak se apa ya? Nggak setiap hari journaling tuh nggak. Tapi ada momen-momen aku journaling gitu. Tapi secara psikologi bisa tiap hari atau gimana tuh kakak? Lebih bagusnya untuk journaling. Sebenarnya balik ke diri masing-masing ya kan Nin. Kalau aku pribadi, Hmm? enggak, orang-orang itu kayak bilang kayak pasti kan harus konsisten untuk journaling gitu kan. Mhm, tuh. Padahal nggak usah konsisten tuh maksudnya kayak nggak usah setiap hari gitu loh. Oh, Kak I Anin see kenapa? nulis kalau pengen pengen aja kayak mau nulis Hmm, gitu, jangan dipaksa. betul. Misalkan sekarang, misalkan sekarang contoh Kak Anin lagi bahagia terus pengen journaling, ya Mhm. udah tulis aja. Kalau lagi nggak pengen nggak usah gitu. Ah, I see. Tapi kan biasa aku lihat video-video di YouTube ya kakak ya mengenai journaling. Memang sih mereka menganjurkan buat kayak yang tiap hari gitu loh, yang konsistensi tiap hari. Kadang ada yang bikin trackernya malah Ah, tracker buat ngisi journaling tiap hari gitu. Itu sih kakak. Tapi kan aku kan nggak tahu ya dari segi psikologi gimana tuh. balik aja sih Kak menurut aku ke pribadi. Maksudnya kayak kalau aku pribadi nulis jurnal itu nggak setiap hari sih, kecuali misalkan kayak lagi jurnal apa ya, ada goals yang ingin dicapai gitu. Itu mungkin bisa ditulis tiap hari ya. Mhm. Dan itu juga kayak nggak wajib sebenarnya untuk tiap hari. Hmm, Berarti nggak wajib tiap hari ya kakak. Heeh. Kalau aku pribadi menilai journaling itu adalah kayak suatu apa ya perubahan. Contoh misalkan kayak emosiku nggak stabil. Nah, aku nulis nih jurnal gitu kan, ada progres untuk memperbaiki diri itu sih. Oh, I see. Tapi ini gak sih kakak yang aku rasain kalau lagi journaling adalah kadang di otak tuh kayak benang ruwet gitu kakak. Mm-mm. Iya kan? Terus kadang kita nggak apa ya nggak tahu nih emosional apa yang lagi dirasain gitu. Nah kadang journaling tuh kayak ngebuka itu semua gitu loh, kakak kayak oh ternyata aku lagi sedih loh. Kadang aku baca journaling aku sendiri kan jadi kayak oh ternyata kemarin tuh aku lagi sedih, aku lagi marah. Iya kan? Ternyata itu yang aku rasain di hari kemarin waktu journaling. Itu sih yang kayak kakeknya juga gitu nggak? Kan tujuan journaling itu untuk mengenali diri sendiri kan ya. Berarti kalau misalkan Kak Anin sudah mengenali diri sendiri dengan journaling, nggak contoh, oh aku marah gara-gara ini nih, misalkan something up. Terus Kak Anin nanya, kenapa aku marah ya gitu. Oh kayak gini gara-gara ini gitu kan. Nah, itu kan berarti Kak Anin sudah belajar untuk memahami diri ya. Jadi tujuan journaling adalah itu Kak Nin. Oh, I see. Oke. Terus Oke. juga biar Kak Anin ingat momen itu gitu loh. Iya, iya aku suka banget bacain journaling aku sendiri. Jadi ya, oke. Aku mau tanya lagi nih Kak. Apa sih tiga hal Oke.
yang paling Kak Anin syukuri di bulan ini? 3 hal, Iya. 3 hal apa ya? Hmm, oh, ini sih progres penelitian aku ternyata udah aku nggak expect progresnya tuh secepat itu kakek. Itu sih kebahagiaan aku bulan ini. Oke. Even kan aku kan nulis draft banyak tuh kan kakek. Nah, waktu pas aku pindahin ke website, aku bikin Google Site sendiri untuk artikel penelitiannya. Ternyata draftnya udah sebanyak itu kakek. Aku sampai nggak, aku shock melihat, "Hah, ternyata draftnya sebanyak ini gitu. Aku kan ngerjainnya sambil nyambi ya, sambil Mm-mm. ngerjain hal-hal lain. Jadi kayak nggak berasa gitu loh kakek, udah ngerjain draft sebanyak itu. Mm-mm. Itu. Terus apa lagi ya? Udah berapa tadi Eh, tuh? Dua. apa tuh? Satu. Satu, satu. Draft Baru satu. Oke. artikel penelitian. Yang kedua nih. Kedua apa ya? Kayaknya alhamdulillah bulan bukan bulan ini kan ini tanggal 1 ya kakek. Iya. Bulan Juli deh. Bulan Juli itu ternyata tim Impact itu berjalan dengan smooth. Wow. Itu jauh berbeda dari bulan Mei Juni. Wah, itu sangat-sangat luar biasa Kak Catherine. I see, Mei I dan see. Juni sangat-sangat tough sekali. Itu sih. Sama apa lagi ya? Hmm, oh, ini sih Kak Catherine. Akhirnya Hidden Impact Comvisit pertama di bulan ini. Di bulan Juli ya. Dan Iya, bulan MC-nya ada lalu. Kak Catherine. Yes. Dan itu sangat berjalan lancar gitu loh Kak Catherine. Itu, aku happy banget. Comvisit Hidden Impact. Ikut happy Itu, karena kayak apa ya Kanin? Maksudnya apa tuh? semua hal yang Kak Anin perjuangkan udah tercapai gitu tuh kayak wow. Itu unexpectedly Kak Catherine luar biasa. Iya makanya kayak karena Kak Anin juga apa ya ini udah hasil kerja keras dari Kak Anin sendiri jadi kayak ketika Kak Anin sudah mendapatkannya aku ngerasa kayak wow keren banget sih gitu jadi aku malah mikir apa sih yang Kak Anin lewatin sebelum-sebelumnya sampai bisa di titik ini gitu loh. Tapi kan di perjalanan ini ternyata hadirlah Adinda Catherine ya, menemani di dalam itu, di dalam prosesnya Kak Catherine. Makasih banyak Kak Catherine udah jadi MC. Even Kak Catherine kan udah pagi di MC ya, sebelum dia Iya Hidden Impact. bener. Tapi kayak, ini Kak Catherine harus nih aku kasih job desk buat jadi MC. Yang pertama kan TFK ya, TFK Ibu Ari. Habisnya ini. Ya, sebenarnya ngebantu anak-anaknya Kak Catherine ya di partnership. Alasan kan itu ya kemarin ya. Padahal mah enggak. Kak Catherine tuh bagus banget ke MC-nya kemarin. Sebenarnya aku juga mau berterima kasih banget ya Kanin karena ini juga adalah most Betul. grateful for this month for bulan lalu Benar. kayak aku dikasih kesempatan untuk nge-MC dan itu juga kayak membuka apa ya pengalaman baru aku gitu loh.